Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat sahabat AM, sebangsa dan setanah air, di mana saja kalian berada. Bertemu lagi di channel ini untuk buka BH. Tapi jangan porno dulu pikirannya. Buka BH itu buka berita hangat. Baik, kita buka berita hangat tentang vaksin COVID-19 bakalan digratiskan oleh pemerintah. Saya akan bacakan satu berita. Jokowi gratiskan vaksin COVID-19. Berapa anggaran yang disiapkan Sri Mulyani? Kumparan menyebutkan Presiden Jokowi mengumumkan pemberian vaksin corona akan gratis bagi masyarakat. Ia pun memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merelokasikan anggaran agar vaksin tersedia untuk seluruh masyarakat. Ini untuk seluruh masyarakat, tidak terkecuali si kaya atau si miskin. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan pihaknya masih terus melakukan kalkulasi mengenai anggaran vaksinasi di tahun depan tahun 2021. Menurutnya hal ini dilakukan agar perhitungannya lebih tepat. Masih akan terus direview dan diupdate perhitungannya berdasarkan perkembangan terbaru dan dinamis oleh Kementerian Kesehatan, ujar Askolani kepada Kumparan. Adapun dalam APBN tahun 2021, alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar 18 triliun, program vaksinasi 3,7 triliun, dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang sebesar 1,3 triliun, sehingga total sebesar 23 triliun. Namun, menurut Askolani, bisa saja dilakukan relokasi jika memang anggaran tersebut dirasa kurang mencukupi. Namun, hal ini dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Nanti akan kami antisipasi berdasarkan kebutuhan update yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan, jelasnya. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pemerintah masih memiliki potensi penambahan anggaran sebesar 10 triliun untuk anggaran vaksin COVID-19. Dana ini berasal dari cadangan di Bendahara Umum Negara. Sehingga pada tahun 2021 kita bisa anggarkan sebesar 33 triliun, kata Said. Berdasarkan perhitungannya, Said memperkirakan anggaran program vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat sebesar 104 triliun. Nah, untuk memenuhi anggaran ini, menurutnya pemerintah perlu melakukan relokasi anggaran dari belanja barang kementerian atau lembaga ataupun dana transfer ke daerah. Siap-siap untuk daerah tetap ada pemotongan tahun depan. Terdapat kebutuhan anggaran 104 triliun tersebut. Saya minta pemerintah melakukan relokasi atau refocusing terhadap belanja barang baik di kementerian maupun lembaga dan dana transfer ke daerah, jelasnya. Beberapa alternatif anggaran yang bisa direlokasi adalah biaya-biaya pertemuan atau seminar atau perjalanan dinas, mengingat kita masih menjalani masa PSBB transisi di beberapa wilayah sebagai upaya pengendalian COVID-19. Masih soal berita Presiden gratiskan vaksin, salah satu anggota DPR menyatakan Jokowi gratiskan vaksin legislator, tanda pemerintah serius. Ini berita dari republika.co.id. Anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, mengapresiasi langkah dan kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin untuk rakyat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Ia berharap kebijakan tersebut dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.
Aspirasi agar vaksin digratiskan memang menggema pada saat rapat dengan Menteri Kesehatan dan beberapa kementerian lembaga terkait minggu lalu. Komisi 9 menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat waktu itu, hal itu dicantumkan dan disepakati. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis. Politikus Partai Amanat Nasional itu mengingatkan agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Pemerintah sebaiknya memperbaiki data masyarakat yang akan menjadi target sasaran, termasuk keseimbangan, persebaran, dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70% dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi. Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan Dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, TNI Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik ucapnya. Sebelumnya Presiden menyatakan pemerintah akan menggratiskan seluruh vaksin COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Istana Merdeka. Setelah menerima masukan masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis. Tidak dikenakan biaya sama sekali, ujar Presiden Jokowi dalam keterangan persnya. Sangat jelas bahwa Presiden Joko Widodo menggratiskan program vaksin tahun depan untuk masyarakat. Sekalipun terdapat perbedaan pendapat di beberapa media yang mengatakan bahwa perlu ada keseimbangan antara masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang mampu. Yang tidak mampu disubsidi dan kemudian yang mampu itu harus mendapatkan perlakuan untuk berbayar. Nah, sahabat AM, di mana saja Anda berada, bahwa memang terhadap program vaksin gratis ini banyak yang juga meragukan apakah vaksin ini bisa mengancam keselamatan manusia. Itu inti dari keraguan masyarakat. Vaksin COVID-19 di akhir tahun 2020 ini itu diperkirakan persiapannya sekitar 290 juta dosis untuk persiapan sampai akhir tahun 2021. Namun berkembang isu di berbagai media mainstream dan sosial media bahwa banyak penelitian di Indonesia menunjukkan virus COVID-19 memiliki motif antibody dependent enhancement atau ADE yang berkembang di Indonesia mewakili potensi peningkatan keganasan virus setelah vaksinasi. Ada pemberitaan dan hasil penelitian, ada 40 virus yang diteliti memiliki motif antibody dependent enhancement dan sekitar 57,5% itu mengalami mutasi dari virus COVID-19 Wuhan. Ya, salah satu yang beredar di media sosial dan juga di media mainstream, hasil penelitian Profesor Dr. Hairul Anwar Nidom dari Universitas Airlangga menyatakan bahwa virus yang berkembang di Indonesia termasuk juga di sebagian Asia Tenggara itu memiliki susunan asam amino yang disebut dengan antibody dependent enhancement. Virus ini meningkat patogenesisnya atau tingkat keganasannya tatkala dia menemukan antibodi. Masih dalam uraian Profesor Dr. Hairul Anwar,
bahwa fenomena antibody dependent enhancement bisa menyebabkan virus yang kembali masuk ke dalam tubuh manusia semakin ganas setelah vaksinasi. Nah, ini terjadi karena sistem antibodi itu merespon virus dengan mengikatnya, sehingga virus lain bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Khairul Anwar mencontohkan kasus itu sama dengan yang terjadi kasus demam berdarah yang terjadi di Filipina, yang malah menyebabkan kematian. Jadi antara kegembiraan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Indonesia menyangkut masalah gratis vaksin, di sisi lain bahwa masyarakat telah mendapatkan sebuah harapan bahwa vaksin di tahun depan itu akan digratiskan oleh pemerintah. Tidak terkecuali masyarakat manapun akan menikmati vaksinasi gratis. Tetapi di sisi lain, di beberapa pemberitaan di media mainstream atau media sosial, itu berkembang berita-berita tentang hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli menyangkut masalah keraguan mereka terhadap vaksinasi itu sendiri akan membahayakan. Nah, ini perlu disosialisasikan oleh pemerintah tentang beberapa vaksin-vaksin yang sudah diteliti, oleh para ahli, untuk kemudian bahwa vaksin tersebut ini tidak membahayakan. Vaksin yang beredar di negara kita ada beberapa jenis vaksin yang sudah diteliti. Nah, ini dijelaskan ke publik soal kualitas vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat agar tidak memunculkan keraguan atau sebuah pikiran-pikiran spekulatif bahwa vaksin itu membahayakan. Yang jelas bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama menggratiskan agar tidak terbebani kondisi masyarakat yang sudah terpuruk ekonominya, kemudian dibebankan dengan biaya-biaya vaksin. Saya kira apa yang menjadi solusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk masyarakat Indonesia, saya memberikan apresiasi yang baik untuk Presiden Jokowi. Di sisi lain, para ulama harus memberikan juga pandangan-pandangannya tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa dalam pandangan Islam menjaga keselamatan manusia itu penting, sehingga usaha melindungi nyawa melalui pengadaan vaksin sangat didukung dalam pandangan Islam. Bukan cuma agama Islam, tapi agama-agama yang ada di Indonesia itu harus memberikan sebuah argumentasinya bahwa ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, adalah upaya yang sangat baik untuk melindungi nyawa manusia. Karena vaksin bertujuan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Ini dalam perspektif Islam. Nanti akan ada penjelasan para ulama dan para ustadz menyangkut masalah pentingnya vaksin yang diupayakan oleh pemerintah. Sehingga pengadaan vaksin bagi pemerintah adalah sesuatu upaya atau ikhtiar untuk melindungi warga negara, bahwa vaksinasi adalah upaya preventif. Karena kenapa disebut preventif? Karena penyakit ini atau penyakit COVID-19 ini sedang berkembang, sehingga dilakukan sebuah pencegahan agar tidak menyebar lebih luas dan berakibat fatal untuk masyarakat. Sahabat AM,
di mana saja kalian berada, itu pandangan yang sifatnya religius terhadap COVID-19 harus mengambil pijakan holistik yang berada di atas masalah yang sifatnya sempit, kita perluas. Sehingga bagaimana tentang kehalalan vaksin itu sendiri yang pasti akan menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, apakah itu diperbolehkan? Dari sisi komposisinya, perlu dijelaskan bahwa vaksin disebut sebagai keperluan penting untuk menyelamatkan nyawa dan agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aspek keamanan dan efikasi vaksin atau kemampuan vaksin COVID-19 ini harus dinyatakan aman secara medis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa beredar di media mainstream maupun di media sosial tentang kemungkinan-kemungkinan beberapa vaksin yang disebutkan itu membahayakan. Ini yang harus dijelaskan baik oleh pemerintah maupun oleh para ahli. Ada kesepakatan sehingga tidak membuat keraguan bagi masyarakat untuk menerima vaksin itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip menghindari bahaya dalam perspektif Islam misalnya. Kemudian yang berikut, terkait kehalalan, bahan-bahan yang dilarang atau haram dapat dijadikan obat. Ini didasarkan bahwa proses kimia dalam pembuatan obat atau vaksin, sehingga bahan yang haram tidak lagi terdeteksi atau istilah lainnya negligible, dapat diabaikan pada produk finalnya. Pasti ada kajian fikihnya yang cocok. Memang yang menjelaskan ini adalah Majelis Ulama Indonesia, bahwa dalam dalil fikihnya misalnya mengatakan bahwa konsep istihalah, yakni ketika bahan aslinya berubah bentuk dan sifat sehingga tidak lagi haram. Nah, kemudian bahwa vaksin COVID-19 tidak menggunakan komponen binatang, tetapi ada sebutan mRNA atau messenger ribonucleic acid. Program vaksin COVID-19 tahun 2021 ini diperkirakan akan begitu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ya, diperkirakan oleh Kementerian Keuangan sekitar yang sekarang ini direncanakan sekitar 23 triliun. Tetapi tadi sudah disebutkan dalam berita, berpotensi pemerintah menambah sekitar 10 triliun lagi, sehingga akan menjadi sekitar 33 triliun. Nah, dengan presentasinya untuk pengadaan vaksin sebesar 18 triliun, kemudian program vaksinasi 3,7 triliun, pengadaan sarana dan prasarana yang program untuk vaksinasi 3,7 ya. Kemudian pengadaan disebutkan dalam berita tadi, pengadaan sarana dan prasarana 1,3 triliun, nah sehingga total 23 triliun dan berpotensi ini bisa menambah sampai 10 triliun. Nah, kemudian jika terjadi lagi refocusing di beberapa perencanaan dana transfer ke daerah itu karena kebutuhan itu semakin besar, diperkirakan sekitar 104 triliun. Nah, saya kira inilah yang menjadi beban ke depan lagi. Karena kenapa? Semestinya di beberapa daerah yang sudah terkoreksi anggarannya lewat penetapan APBD, apalagi ada pemberlakuan Perpres 33 tentang rencana belanja, satuan belanja perjalanan dinas dan lain-lain kegiatan yang lain yang sudah diatur dengan Perpres nomor 33 tahun 2020. Nah, tentu daerah-daerah sudah tidak terlalu menganggarkan begitu besar lagi
anggaran-anggaran kebutuhan perjalanan dinas atau seminar-seminar. Karena memang di tahun depan semua daerah sudah memahami akan melakukan pemangkasan budget perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan seminar yang dilaksanakan di daerah lain atau di Jakarta atau di provinsi lain. Nah, oleh karena itu tentu kita akan melihat dari sisi mana lagi anggaran yang akan dipangkas, karena di setiap daerah yang sudah terpangkas pada tahun 2020 karena refocusing kemarin, itu kemudian pada target pendapatan tahun 2021 itu tidak kembali anggaran yang sudah terpangkas kemarin di tahun 2021, kemudian di 2021 lagi dengan anggaran yang sudah tidak seperti pendapatan tahun 2020 akan direncanakan lagi untuk dilakukan pemangkasan. Nah, ini artinya bahwa daerah ini akan mengalami kondisi yang cukup lemah dalam hal dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, kita berharap agar supaya semua perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah ini betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan tentang kebutuhan daerah-daerah untuk pemulihan ekonomi dan juga untuk program vaksinasi COVID-19. Sahabat AM, nanti akan bertemu pada buka BH yang berikutnya. Jangan lupa like, komennya, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.